Masih bersama Bang Tatang dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen rubrik kali ini kita akan membahas tentang perkawinan, ya, yang mana kita ketahui angka perceraian di Indonesia ini sangat tinggi, ya, terutama bagi masyarakat, ya, yang saat ini sedang menghadapi wabah corona, jadi berpengaruh terhadap perceraian. Jadi setiap saat kita ke pengadilan agama maupun ke pengadilan negeri, kita melihat, bahkan kita sendiri mendampingi masyarakat terkait masalah gugatan perceraian. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang perceraian, ya. Jadi saya didampingi oleh rekan-rekan saya. Di depan saya ini ada Suci Kusumawardani dan Dwi Haryadi. Oke, kita akan coba membahas tentang perceraian. Saya banyak melihat di berita-berita terkait di pengadilan-pengadilan itu sangat tinggi yang mendaftar perceraian sampai mengantri, istilahnya bisa waiting list lah Bang, ya. Itu kita ada waiting list, ya. Iya, ada waiting list ya, perceraian ya sekarang ya. gitu Bang, ya. Antrinya bagaimana tuh? Iya. Ya kan? Cukup tahun-tahun sekarang ini, 2 tahun ke depan ini atau ke belakang ini sangat bagus ya perceraian ini. Harus ada waiting list. Meningkat gitu ya. Meningkat ya. Yang biasanya perceraian itu tidak seperti itu, istilahnya menunggu beberapa hari baru bisa mengajukan gitu. Berarti pengaruh dampak corona ini sangat tinggi ya terhadap perceraian di masyarakat, ya. Terutama terkait keuangan lah, istilahnya banyak melonjak terkait kredit-kredit yang tertunda, karena istilahnya malu lah kepada istri, istilahnya udah mengambil barang lah, itu barang baik kredit motor, mobil yang belum dibayar karena suami di PHK. Oke, jadi faktor ekonomi yang paling dominan. Ya, terkait masalah perceraian, ya. Terus faktor pihak ketiga ada juga, ya. Ada juga. Itu yang lebih dominan sebenarnya yang lagi. lama. Jadi bagaimana terkait masalah media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WA, berpengaruh nggak? Berpengaruh lah, sangat lah. Karena banyak istilahnya dunia informasi sekarang itu istilahnya adanya pelakor dan peminor, Pak. Oh, gitu. Apa tuh pelakor? Pelakor itu perempuan yang menggoda suami orang. Oh, itu namanya pelakor. Pelakor, Bang. Kalau peminor? Peminor adalah laki-laki yang merebut istri orang, Bang. Oh. Kalau di bahasa gaul sekarang ini, ya. Oke. Gimana tanggapan dari rekan-rekan terkait masalah tingginya perceraian ini, ya? Apakah ada solusi? Ini kembali kepada solusi mengatasi perceraian ini. Pengatasi perceraian, ya? itu, Bang. Karena kita tahu bahwa pemerintah juga sudah melakukan solusi-solusi untuk pencegahan. Di antaranya salah satunya adalah ada pembekalan atau pranikah. Ya, ada pranikah. Nah, ini sebetulnya dampaknya ada nggak sih? Pengaruhnya ada nggak sih? Sebenarnya sih dampaknya itu ada, terutama untuk kaum muda milenial sekarang yang misalnya terkadang orang menikah itu mengartikan lah, Bang, seperti itu. Gitu, ya? Iya, terutama sebagai kadang orang nikah untuk hilang dari kata Mbak, terkait kata haram, untuk berzina lah, apapun. Sebenarnya dampak untuk pranikah sendiri menurut saya sendiri itu bagus untuk membekali terkait agar menurunkan tingkat perceraian sebenarnya. Gitu, ya. Tapi persoalannya begini, angka perceraian ini hasil survei yang kita ketahui justru usia dini loh, ya. Iya. Usia muda yang mengajukan perceraian. Iya. Ya, faktornya itu ekonomi, yang ketiga, terus faktor media sosial juga sangat dominan. Bang, terkait angka perceraian yang semakin tinggi nih, Bang, apalagi di masa-masa pandemi ini, siapa sih, Bang, pihak siapa yang dapat mengajukan perceraian di pengadilan agama atau di pengadilan negeri? Oke, baik. Jadi begini.
Jadi ada pertanyaan, siapa sih yang dapat mengajukan perceraian? Iya. Jadi yang dapat mengajukan perceraian itu bisa istrinya atau suaminya. Itu bisa nih ya. Sesuai dengan keyakinannya. Kalau yang beragama Islam itu mengajukannya di pengadilan agama. Kalau yang non Muslim, nah itu pengajuannya di pengadilan negeri. Jadi boleh baik itu suami maupun istri mengajukan perceraian jika memang hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau memang sudah tidak harmonis, ya. Jadi ketika si suaminya merasa sudah tidak bisa lagi bertahan dengan istrinya dengan sesuatu hal, maka dia bisa mengajukan. Nah, bedanya kalau si suami yang mengajukan namanya permohonan. Permohonan ya Bang ya. Ya, permohonan ya. Jadi permohonan. Nah, kalau yang si istri yang mengajukan namanya gugatan. Kalau yang beragama Islam. Namun kalau yang di luar daripada beragama Islam, maka tetap pengajuannya adalah gugatan nih dua-duanya. Baik si suaminya maupun si istri bunyinya adalah gugatan perceraian. Jadi seperti itu. Jadi boleh ya suami maupun istri boleh mengajukan gugatan tersebut. Terima kasih Bang. Pertanyaan berikutnya dari saya ya Bang ya. Apa saja syarat-syarat pengajuan gugatan atau permohonan baik di pengadilan negeri atau pengadilan agama, khususnya terkait perceraian Bang? Terkait masalah persyaratan pengajuan perceraian baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang pertama si pemohon atau si penggugat harus menyiapkan fotokopi KTP. Ya, fotokopi KTP. Selanjutnya fotokopi kartu keluarga. Ya, fotokopi kartu keluarga. Terus fotokopi buku nikah. Buku nikah atau akte akte nikah ya. Selanjutnya kalau yang memang sudah mempunyai anak, maka lampirkan akte kelahiran anak. Nah, fotokopi ini dibawa ke kantor pos untuk dileges. Ya, distempel, dikasih materai. Kalau yang sekarang materai 10.000. Jadi harus ditempel itu, nanti ada petugas dari kantor pos akan meleges. Nah, itu persyaratannya. Nah, ketika nanti kita ketika kita mau sidang, maka asli dari berkas tersebut harus dilampirkan, harus dibawa. KTP aslinya, kartu keluarga aslinya, buku nikah aslinya atau akte nikah aslinya, sama akte kelahiran anak-anaknya. Ini harus dibawa aslinya. Kenapa? Ini untuk ditunjukkan kepada majelis hakim bahwa benar identitas yang dijadikan bukti ini adalah ada aslinya. Itu ya. Selanjutnya juga kita harus menyiapkan dalil-dalil atau alasan cerai ini apa? Alasan cerainya apa? Apakah ada KDRT? Apakah ada pihak ketiga? Apakah tidak diberikan nafkah? Apakah juga ada yang ribut terus menerus? Nah, ini harus disiapkan semuanya, dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan saksi, minimal 2 orang saksi. Ya, nah saksi ini orang yang harus mengetahui persis terkait masalah persoalan rumah tangga mereka. Jadi saksi jangan asal saksi. Kenapa? Nanti ketika di persidangan saksi ini akan disumpah. Ya, akan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nanti majelis hakim akan menanyakan kepada saksi, apakah saudara saksi mengetahui atau tidak persoalan antara si penggugat dengan tergugat, kenapa melakukan gugatan perceraian di pengadilan. Nah, saksi harus tahu, harus bisa menjelaskan. Nah, terkadang ada saja yang nakal, yang kita temuin ya. Nakalnya ada di masyarakat nih. Oh, ada juga ya Bang yang nakal. Ada juga. Banyak yang nakal. Contohnya begini. Saksi bayaran ini. Oh, ada saksi bayaran. Saya pernah menemukan, ya kan. Jadi untungnya sebelum masuk persidangan, saya ngobrol di luar, ngobrol-ngobrol, Pak, ada apa? Ini Pak, saya dimintain tolong untuk jadi saksi. Oh, Bapak tahu Pak kejadiannya? Nggak tahu Pak, cuma saya udah diajarin. Lah kok bisa Pak? Iya Pak, Bapak ada hubungan apa? Ya saya cuma teman aja. Saya cuma diminta tolong, tapi saya juga nggak tahu persoalannya. Wah ini masalah nih. Settingan ya Bang ya? Itu udah apa bahasanya settingan, itu nggak boleh ya. Saksi itu harus benar-benar yang mengetahui.
ya, terkait masalah kejadian persoalan antara penggugat dengan tergugat. Jadi seperti itu ya. Baik Bang, tadi kan Abang jelaskan terkait saksi ya Bang ya. Saksi tersebut terkait perkara perceraian, apakah harus dari pihak keluarga atau non keluarga juga boleh dijadikan saksi Bang? Terutama kan kadang banyak masyarakat awam yang tidak tahu seperti itu Bang. Jadi saksi itu tadi yang saya bilang bahwa orang yang melihat dan yang mendengar. Jadi dia yang tahu persis kejadiannya. Jadi boleh dari pihak keluarga maupun di luar daripada pihak keluarga. Jadi kalau kita punya teman, tetangga, ya, atau mitra kerja kita, tapi mereka tahu terkait masalah persoalan rumah tangga mereka, jadi orang tersebut bisa dijadikan saksi. Tapi biasanya yang sering terjadi saksi dalam perceraian itu biasanya orang terdekat. Di antaranya adalah biasanya bapaknya, ibunya, kakaknya, atau adiknya, ya, atau sepupunya. Itu lebih umum kepada ke situ. Karena orang ketika mau bercerai atau ada masalah keluarga, mereka pasti ceritanya curhat kepada orang terdekat. Di luar daripada itu mereka selalu tertutup ya, karena ini kan lebih kepada privasi urusan keluarga. Jadi gitu. Jadi saksi boleh dari manapun boleh. Yang penting mereka bisa menjelaskan terkait masalah persoalan antara penggugat dengan tergugat tersebut. Baik Bang. Terkait perceraian itu sendiri Bang ya, untuk persidangannya sendiri ya, persidangannya itu tertutup atau terbuka untuk umum Bang? Oke, jadi gini, untuk persidangan perceraian baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama itu sifatnya tertutup. Sifatnya tertutup. Jadi orang luar tidak boleh ada atau hadir di ruangan tersebut. Kecuali nanti ketika ada keterangan saksi boleh ada di dalam. Tapi di luar daripada jadwal persidangan keterangan saksi, maka di luar daripada prinsipal antara tergugat dan penggugat atau ada kuasa hukumnya, di luar daripada itu tidak boleh ada di dalam ruangan. Jadi ini sifatnya tertutup ya, kalau sidang perceraian ini. Iya, baik. Menurut saya sangat baik ya penjelasannya, sangat jelas untuk masyarakat awam nih Bang, terutama ingin menanyakan terkait permasalahan perceraian, bisa kemana nih Bang? Terutama kan Abang sendiri punya kantor nih, bisa datang ke alamat di mana dan nama kantornya apa Bang? Baik, jadi mudah-mudahan penjelasan tadi, penjelasan yang sangat singkat berkaitan dengan persyaratan perceraian, mudah-mudahan masyarakat di luar sana bisa lebih paham lagi. Lebih mengerti lagi. Namun jika ada masyarakat yang ingin lebih jelas terkait masalah konsultasi hukumnya, terkait masalah perceraian, bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Bolifat A2 nomor 6 Klaster Jasmine GDC Kota Kembang di Kota Depok, atau bisa juga melalui telepon atau WA di 0812 8282 9523. Jadi silakan yang ingin konsultasi terkait masalah perkawinan, terkait masalah perburuan, terkait masalah apapun, terkait masalah hukum bisa langsung datang ke kantor kami di GDC Kota Kembang. Untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa datang ke kantor dari jam berapa sampai jam berapa itu Bang? Kantor kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, jadi silakan masyarakat yang ingin berkonsultasi bisa memanfaatkan jamnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk harinya iya. Kita kecuali hari Minggu ya, hari Senin sampai Sabtu kantor kita tetap buka. Karena di sini juga kita ada beberapa rekan advokat yang memang setiap saat standby di kantor untuk menerima konsultasi dari masyarakat. Jadi seperti itu. Cukup sih Bang untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk penjelasan, menurut saya sangat jelas, terutama bagi orang-orang awam ya Bang ya, terkait permasalahan perceraian ini sangat mendapatkan informasi yang jelas, terutama mengajukan gugatan atau perceraian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di session berikutnya. Selamat siang.